saya mulai. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Ursula. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang ethnoengineering pada vibrasi kelistrikan air berbasis cerita simatik nada gending Jawa Kebogiro. Nah, pada dasarnya frekuensi dan vibrasi atau getaran itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Nah, Albert Einstein mengatakan bahwa everything in life is vibration, yang artinya adalah segala sesuatu dalam kehidupan adalah vibrasi. Nah, begitu pula dengan Nikola Tesla yang mengatakan bahwa jika Anda ingin memahami alam semesta melalui energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, itu pikirkan tentang rahasia alam semesta melalui energi, frekuensi, dan vibrasi. Lalu, musik itu merupakan salah satu dari segala sesuatu dalam kehidupan. Nah, sehingga musik ini itu termasuk vibrasi. Nah, lalu musik dalam kehidupan itu diciptakan oleh getaran suara dan disebarkan dalam bentuk gelombang suara. Nah, kemudian simatik, studi tentang fenomena gelombang dan getaran adalah metodologi ilmiah yang menunjukkan bahwa sifat getaran, materi, dan sifat transformasi suara. Lalu, air itu sebagai media komunikasi memiliki makna keseimbangan melalui pemodelan dan perekayasaan vibrasi. Lalu penelitian ini menerapkan pendekatan STEM atau Science, Technology, Mathematics, and Engineering. Nah, fokus dalam penelitian ini ada pada aspek engineering. Nah, pemahaman ilmu budaya itu tidak bisa lepas dengan ilmu perekayasaan, sehingga kedua bidang ini disebut ethnoengineering. Nah, dari keempat ini bisa didapatkan semacam ide. Nah, penelitian ini tuh menerapkan ethnoengineering pada vibrasi kelistrikan air dengan menggunakan cita simatik nada gamelan Jawa, yakni nada gending Jawa Kebogiro. Nah, penelitian ini menggabungkan analisis data, analisis pola gelombang pada air dengan konsep ethnoengineering. Nah, kemudian metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, data ini diperoleh secara langsung dalam bentuk gelombang pada air dengan masukan atau input contoh frekuensi nada gending Jawa Kebogiro. Lalu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu menggunakan rekayasa pengaturan simatik berupa speaker, wadah melingkar, dan air, serta instrumentasi data acquisition untuk memperoleh data kelistrikan, serta mikroskop digital untuk melihat bentuk pola gelombang pada air. Nah, di sini contoh bentuk pengaturan simatiknya seperti ini secara khas ya. Nah, lalu analisis data ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, secara kuantitatif ini dilakukan dengan cara mengamati data pengukuran, kemudian mengolah dan menganalisis data berupa variabel beda potensial, arus elektron, dan resistansi yang dihasilkan dari setiap masukan contoh frekuensi. Lalu secara kualitatif itu dilakukan dengan mengamati visualisasi gelombang pada air. Kemudian masuk hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan melalui audio spectrum analyzer. Nah, di sini terlihat bahwa frekuensi nada gending Jawa Kebogiro yang menonjol ada 50 Hz, 100 Hz, 165, 230, 320, 462, 530, 464, 862, dan 924. Nah, di sini saya ambil 10 frekuensi saja karena bila diamati pola gelombang secara langsung melalui musik Kebogiro secara langsung itu tidak sulit untuk mengamati pola gelombangnya. Nah, maka dari itu diambil sampling 10 frekuensi saja. Lalu ini adalah bentuk pola gelombang yang terlihat dari 10 ke 10 frekuensi tersebut. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi frekuensinya maka akan semakin tidak terlihat pola gelombangnya, dengan syarat variabel mediumnya tetap konstan. Nah, variabel medium yang dimaksud adalah besar volume suara, atau dalam fisika itu adalah amplitudo yang konstan. Lalu ada jumlah padatan terlalut atau total dissolved solid yang tetap pada air, dan yang terakhir adalah ukuran wadah. Nah, masing-masing frekuensi ini memiliki bentuk pola gelombang yang berbeda. Nah, hal ini bergantung pada karakteristik
masing-masing frekuensi tersebut. Nah, di balik pola-pola gelombang tersebut terdapat perubahan parameter kelistrikan. Nah, parameter kelistrikan ini yang digunakan dalam penelitian ini ada yang pertama itu ada beda potensial atau tegangan yang digambarkan dengan grafik warna biru, kemudian grafik warna hijau adalah arus elektron, dan yang terakhir adalah resistansi yang ditunjukkan pada grafik warna merah. Nah, di sini terlihat 50 untuk frekuensi 50 Hz bentuknya seperti ini. Lalu 1 Hz pola grafiknya dan pola gelombangnya seperti ini. Lalu 165 terdapat pola gelombang tetapi tidak ada grafiknya. Lalu 230 seperti ini. Kemudian 320. Lalu 462. Lalu 530, 644, dan yang kedua terakhir 862 dan 924. Nah, di sini pola gelombangnya tidak terlihat dan terdapat perubahan kelistrikan. Nah, dari berdasarkan pengamatan tersebut diperoleh ada 3 fenomena. Yang pertama, frekuensi 165 Hz yang tadi saya lihatkan terdapat bentuk pola gelombang tetapi tidak terjadi perubahan kelistrikan gitu. Terus yang kedua, yang terakhir 862 dan 924 itu tidak terlihat bentuk pola gelombangnya tetapi terjadi perubahan kelistrikan. Nah, lalu yang terakhir frekuensi lainnya itu terdapat bentuk pola gelombang dan terjadi perubahan kelistrikan. Nah, dari ketiga fenomena ini menunjukkan bahwa vibrasi air itu berpengaruh pada perubahan parameter kelistrikan. Nah, perubahan parameter kelistrikan ini mempengaruhi ikatan antar molekul air. Nah, yang terakhir, perubahan parameter kelistrikan juga bergantung pada pergerakan membran pada speaker, sehingga setiap frekuensi memiliki perubahan kelistrikan yang berbeda. Nah, dari sini diperoleh kesimpulan bahwa setiap frekuensi mempunyai bentuk pola gelombang yang berbeda. Dan yang terakhir, vibrasi yang terjadi pada air akibat gelombang nada gending Jawa Kebogiro menimbulkan perubahan jarak antar molekul air yang dideteksi dari efek kelistrikan yang terjadi. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya ingin menunjukkan dari kamera saya. Di samping saya ada alat untuk meneliti, dan tapi nggak kelihatan. Saya menghilangkan virtual background dulu. Sebentar, saya stop dulu. Ya, silakan. Bisa diperlihatkan. Itu alat untuk meneliti ya berarti ya? Ya, sebentar, saya kasih dulu. Nah, ini kalau saya hilangin virtual background-nya, alatnya seperti ini, bening harap maklum, jadi nggak kelihatan. Lalu ini untuk alat data acquisition-nya untuk memperoleh data kelistrikan. Di sini ada mikroskop, dan ini untuk tempat airnya. Lalu saya izin pindah kamera dulu sebentar untuk menunjukkan beberapa sampel gelombang. Nah, di sini saya ada frekuensi 1 Hz. Nah, ini bentuk polanya seperti ini gambarannya. Lalu ini 530, bentuknya seperti ini. Lalu di 924. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, pola grafiknya ada, parameter kelistrikannya ada, tapi pola gelombangnya tidak terlihat. Tapi ini sebenarnya ada getaran di dalam pada alat ini, tapi tidak ada bentuk pola gelombangnya, tidak terlihat begitu. Saya balikan lagi kameranya. Oke, sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nadia Ursula ya, menarik. Dan bonus kita bisa lihat alatnya dan sampelnya ya. Ya, mungkin saya yang bertanya dulu ya, mungkin Kak Nadia, mungkin bisa diceritakan latar belakangnya ini, pendidikannya apa? Apakah teknik atau dari musik gitu? Ya. Lalu ceritain aja sebenarnya ketertarikan awalnya apa, karena ini menarik ya. Kan ini tadi kita sesi pagi udah dengerin kuliah dari beberapa narasumber, dari Pak Min, Pak Fenza, lalu Bu Gita dan Bu Natalia gitu. Dan ini
tema besarnya sebenarnya kan posthuman gitu. Nah mungkin bisa ceritakan aja, sharing gitu, bagaimana bisa kepikiran untuk ide penelitian ini gitu, karena ini menurut kami ini menarik, karena ini kayak kenapa tiba-tiba memikirkan itu, karena seperti yang katakan Mas Fendi ya, imajinasi bisa timbul juga dari hasil penelitian teman-teman di sini. Iya. Mungkin bisa diceritakan? Boleh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bu Nisa. Sebenarnya saya dari prodi Matematika Murni yang di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah di sini kenapa saya tertarik di bidang kayak engineering, di perpaduan antara budaya dengan engineering. Nah sebenarnya saya ini selain studi di matematika, saya di luar belajar tentang teknik juga, misalnya seperti elektronika dan sebagainya. Nah, lalu saya juga pada dasarnya juga suka budaya, soal-soal budaya gitu. Nah, di sini saya pengen melakukan penelitian penggabungan antara budaya dengan teknik gitu. Nah, di sini saya coba membawa di sadar berbagi, dan kebetulan tentang sosial dan humaniora, dan ada berkaitan dengan etnoscience dan etnologi ada, dan tetapi saya belum menemukan etnoengineering. Nah di sini saya coba memperkenalkan etnoengineering itu seperti apa kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian gitu. Nah di sini kan basic ininya kan posthuman. Nah kenapa saya memilih air pada basic penelitian saya itu karena air itu lebih bersifat universal dibanding kehidupan manusia begitu. Nah air itu sebenarnya ada sebelum kita ada dan tetap ada sesudah kita tiada gitu. Nah bagaimana kita membuat suatu pemikiran baru melalui air? Nah itu salah satunya dengan teknologi dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan gitu. Nah misalnya dari penelitian saya ini, untuk memahami suatu vibrasi atau getaran ini diawali dengan air, karena biasanya air, lalu dikembangkan dengan pemahaman kelistrikan, dengan frekuensi dan gelombang. Nah di sini juga saya ambil sampel musik Jawa, dan saya juga tertarik dengan gamelan Jawa dan musik Jawa gitu, dan saya coba memasukkan atau menginputkan musik Jawa ini ke penelitian saya gitu. Jadi saya amati, lihat dari sisi frekuensinya, perubahan kelistrikannya dan sebagainya gitu. Dan saya penelitian ini menyesuaikan tema besar USDB begitu. Ya, terima kasih ya penjelasannya. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, jadi membayangkan kemungkinan lain dari hal yang sebenarnya nampak ada hubungannya gitu, tapi ternyata diteliti jadi asik, dan temuan-temuannya semoga nanti lebih kaya lagi ya.